Semangat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Aida Sukses. Hari ini di bulan Juli saya sudah delivery unit sebanyak 5 unit. Dan ini unit saya XL7 yang kelima akan saya deliverykan. Nah, ini adalah salah satu tips buat sahabat hebat sales. Gimana sih caranya customer supaya bisa oke menghubungi kita selalu untuk nggak kemana-mana beli mobilnya dengan Aida. Pengen tahu gimana caranya customer untuk bisa semakin banyak, semakin ramai. Nah, ini dia salah satu tipsnya. Sebelumnya ingat subscribe dulu, tekan tombol lonceng, like, komen hal-hal yang positif untuk saya ketahui dan bisa saya kembangkan buat sahabat hebat sales, sukses dan customer. Dan satu lagi, share-lah buat menginformasikan video update terbaru dari Aida Sukses. Ikuti terus perjalanan vlog Aida Sukses. Saya akan penyerahan mobil XL7 di Maros. Nah, kita udah mau OTW ke Maros membawa XL7 Matic putih. Jadi si pemilik ini atas nama Bapak Zainuddin yang tinggal di daerah Maros. Berikut adalah tips agar customer bisa selalu ngambil mobil sama Aida Sukses atau sama sales. Kita sebagai sales harus memperhatikan setiap detail mobil yang akan kita deliverykan. Salah satunya dengan memperhatikan semua perlengkapan, semua bodi mobilnya, apakah ada yang lecet atau enggak, mesinnya apakah udah oke untuk kita bisa penyerahan mobil, terus perlengkapannya seperti buku servis, buku petunjuk, kunci-kunci, dongkrak, ban reserep, penggunaan fitur-fiturnya apakah sudah menyala baik dari lampu depan, fog lampnya, wipernya, kemudian penggunaan kaca spion bagian dalam dan bagian luar, kemudian audionya ini apakah sudah bisa difungsikan. Nah, semua fitur, apakah connection bluetoothnya juga udah bisa difungsikan, bisa connect dengan handphone, AC-nya apakah dingin atau enggak. Itu salah satu cara yang kita harus perhatikan pada saat proses delivery unit. Kemudian perlengkapannya, surat jalannya, nomor polisinya, kemudian thank you letternya, BAST customer ke rumah, ke BAST surat-suratnya kan. Kita harus memperhatikan semua detail dari mobil itu. Jadi perlakukanlah gimana caranya kita mau diperlakukan. Customer itu kan akan merasa nyaman, enak kalau misalnya kita nih ya sebagai pemilik uang, punya duit nih, keluarin duit ratusan juta, tentunya kita akan memperhatikan setiap detailnya. Nah, seperti itu pula kita menempatkan diri sebagai customer untuk memperhatikan semua detail yang ada pada bagian mobil tersebut. Jadi kalau misalnya nih kita menjanjikan customer bisa dapat hadiah kaca film, ya segera atur jadwalnya untuk memasang kaca film tersebut. Jadi jangan sampai terburu-buru, yang adanya kelabakan deh kita, tiba masa untuk delivery belum apa-apa, nggak siap semua. Jadi seperti saya ini janjiin customer untuk bisa ada hadiah karpet dasar. Jadi karpet dasarnya udah terpasang. Jadi kan mobilnya pagi nih
siang sebelumnya kita udah pasangkan karpet dasar tersebut. Ribbonnya udah dipasangkan. Jadi semuanya apa yang kita udah janjikan kepada customer, hal itu pula yang kita perhatikan satu persatu apakah itu sudah sesuai dengan janji kita kepada customer. Karena walaupun customernya tipe orangnya pelupa atau apa, tetap kita harus menjelaskan semuanya secara terinci, karena itu akan membuat customer kita merasa wow, nih salesnya hebat banget ya, menjelaskan sampai sebegitu detail. Padahal yang sebenarnya kalau misalnya nih dia tipe orangnya gaul, nggak perlu terlalu detail kayak gitu, udah cukup kok dia pada saat proses penyerahan mobil perasaannya udah seneng banget. Apalagi tambah dijelasin setiap detail dari mobil tersebut, pastinya akan lebih senang sekali. Seperti itu. Kita masih di jalan. Jadi satu lagi, untuk pakai mobil ini harus lebih berhati-hati, nggak boleh nggak boleh balap. Jalannya itu kalau bisa lari 20-40 ribu kilometer lah ya, nggak boleh di atas dari kecepatan 60-80, nanti khawatir ada apa-apa. Biasanya kan kalau penyerahan mobil, customer itu diwajibkan untuk datang ke kantor. Tapi karena customernya sibuk, nggak punya waktu mau ke kantor, apalagi posisi kantor dari Maros ke kantor itu jaraknya cukup jauh dan memakan waktu kurang lebih 1-2 jam, kondisi jalanan macet. Jadi customer mintalah untuk dibawakan. Nah, dengan seperti itu kita dengan senang hati, oh iya boleh Pak, kita bawakan. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan. Cuman yang perlu digarisbawahi, kita harus bawa mobilnya ini dengan berhati-hati, nggak boleh balap, nggak boleh kencang-kencang dengan kecepatan tinggi. Nah itu karena mobil ini harus selamat, rapi, tiba di tempat customer. Jadi takutnya ada apa-apa di jalan, karena kalau misalnya sahabat hebat sales ngebut atau apa, waduh bisa berabe deh, nggak jadi penyerahan mobilnya. Sebelumnya juga, sebelum kita berangkat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selalu berbaik sangka kepada Allah untuk insya Allah kita bisa selamat sampai di tujuan. Oke ya, seperti itu. Nanti tiba di rumah customer, kita minta testimoni ya dengan customer, gimana sih perasaannya setelah mobilnya dibawakan. Kemudian kita juga bawakan orang leasingnya untuk bisa akad kredit di rumahnya suami istri tanpa dia harus perlu ke kantor pembiayaan tersebut. Jadi nggak perlu ke kantornya. Ini juga salah satu bentuk pelayanan yang ekstra kepada customer. Jadi customer cuman duduk santai aja di rumah menunggu mobilnya tiba dan menunggu dari pembiayaannya juga untuk bisa akad kredit di rumah. Ini seperti inilah perjalanan untuk proses delivery berangkat dari kantor ke customer yang berada di Maros. Ikuti terus ya perjalanan saya ke rumah Bapak Zainuddin. Sedikit cerita buat customer saya ini, Pak Zainuddin. Pak Zainuddin ini kan orangnya baik banget, gaul banget, punya istri yang soleha, yang cantik. Jadi singkat cerita, saya follow up-nya hampir setiap hari komunikasi dengan dia. Jadi nggak ragu, nggak khawatir misalnya, aduh takutnya kalau saya telepon Pak ini takut mengganggu waktu kerjanya, aduh takut ini. Seorang sales nggak bisa ada perasaan khawatir atau gelisah atau was-was takut ditolak. Nggak boleh ada perasaan seperti itu. Ya positif aja. Ya kalau kita telepon atau kita WA sambutannya sangat welcome ke kita, alhamdulillah itu bonus dari Allah. Tapi
kalau misalnya respon customer nggak baik, misalnya belum apa-apa langsung ditutupin telepon, atau tiba-tiba dengan suara yang jutek, nada yang kencang, itu kan bisa membuat perasaan kita sebagai sales menciut. Buat sales yang newcomer nih, nggak perlu khawatir, itu adalah langkah awal untuk kita menjadi sales yang sukses dan handal di bidangnya. Jadi memang segala sesuatunya itu kita harus terima 1000 penolakan dulu. Jadi selama 1 tahun itu terjadi 1000 penolakan terhadap customer ke sales. Tapi habis itu kita akan memperoleh bertahun-tahun kelipatan penerimaan yang baik dari customer. Jadi ingat kuncinya, kita terima penolakan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya. Habis itu kita akan mendapatkan penerimaan yang luar biasa, memperoleh closingan yang banyak lagi. Nah, itu kunci utama untuk menjadi seorang marketing mobil yang handal. Marketing apapun itu, baik mobil, rumah, handphone, dan segala macamnya, motor, kuncinya adalah sabar. Oke? S-A-B-A-R, sabar. Dan selalulah berbaik sangka kepada Allah, kepada customer, kepada orang yang kita ajak komunikasi. Segala sesuatunya yang buruk. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan kepada customer atau orang-orang, ya kita menjalankannya itu dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Jadi nggak boleh selalu ada harapan pamrih ke customer kita atau ke siapapun yang kita ajak komunikasi. Jadi kita melakukan kebaikan tanpa menggunakan tapi. Ya saya mau baik sama itu orang, tapi harus dia ada dong feedback baliknya ke saya. Nggak boleh seperti itu ya, sahabat sukses. Hilangkan tingkah perilaku yang seperti itu, karena habit yang kayak gitu nggak baik. Apapun yang kita lakukan kepada seseorang itu kita baik, kita selalu ikhlas, selalu nggak pernah mau minta pamrih. Ya kalaupun ada balasan dari Allah, entahkah itu hadiah yang spesial berupa rezeki datangnya SPK yang banyak, itu kan sebagai bentuk apresiasi Allah kepada kita, reward kepada kita, karena hasil kebaikan kita Allah balas juga dengan hal yang baik. Jadi kita baik ke customer, baik ini nggak boleh minta pamrih ke customer, nggak boleh bilang nih saya bawain mobilnya berarti saya harus dapat dong hadiah di customer, nggak boleh seperti itu. Kalaupun nggak dapat hadiah, hanya proyek thank you aja, ya alhamdulillah, minimal poin plusnya adalah kita udah dikasih closingan DO. Kan sales-sales yang lain belum tentu dikasihnya hal yang keajaiban yang luar biasa seperti ini dikasih, apalagi di tengah pandemi PSBB, semuanya serba terbatas, ketemu customer terbatas, mau komunikasi langsung menjelaskan dengan detail fitur-fitur mobil itu semuanya serba terbatas. Tapi dengan kita selalu baik, kita selalu kita selalu tulus, akan ada aja keluar ide-ide kreatif yang akan selalu muncul, dan kita akan selalu dibantu oleh orang lain atau bahkan keluarga sekalipun, atau bahkan orang-orang terdekat kita sekalipun. Nah, itu dia ya. Oke. Nanti teman-teman ngelihat testimoni dari customer saya, Bapak Zainuddin. Oke. Ikuti terus perjalanan dari Aida Sukses. Nah, kita udah tiba. Itu customer saya, Bapak Zainuddin, seorang
seorang marketing properti juga. Wah, cantik banget ya guys rumahnya. Yuk kita parkir pelan-pelan dulu mobilnya. Nah, oke. Antena Pak sudah terpasang Pak. Kita perhatikan ini lampu-lampu tak dengan lampu kabut saya kasih menyala di sini Pak ya. Menyala Pak ya. Weser kanan. Belum berfungsi Pak. Weser kanan. Nah ini rata. Lengkap kunci roda, kunci kuncian semuanya sini lengkap. Terus kalau mungkin Kak Bakar cerita dari sini kita cabut, kita putar nih, jadi nanti dia turun sendiri Pak Dik. Terus kalau misalnya kita mau lipat ini kursi salah satunya, ini saja kita tarik luasnya ke atas, lalu kita sorong ke depan. Kalau misalnya mesti tarik lagi kembali, tariknya sih bisa kayak begini. Ya. Nah ini kan lurus, ini kalau mau kita rebahkan kayak begini. Ya. Terus kita kalau ini auto AC yang berfungsi Pak ya. Kalau ini kita matikan udara panas yang keluar, kalau ini kita nyalakan udara dingin. Lalu ini kan kecepatannya kita bisa atur ini Pak, kecepatan anginnya dari sini. Kemudian ini kita bisa atur temperaturnya. Kemudian ini pemanas kaca bagian depan. Kemudian ini pemanas kaca bagian belakang. Ini biarkan mati, dia dalam kondisi hujan baru kita fungsikan Pak. Karena khawatirnya kalau panas ketemu panas nanti ini retak. Terus ini kalau kita mau matikan, kalau kita menyalakan seperti ini. Nah kalau ini udara dari luar dia tidak bisa masuk karena dia terkunci. Kalau ini udara dari luar, misalnya kita lewat di tempat sampah, nah itu bau akan masuk ke dalam. Jadi kita kunci dari sini Pak ya. Ini colokan USB connection dan colokan aux in. Kemudian ini colokan cas handphone Pak, ada di sini, ada di tengah juga, ada di paling belakang yang sebelah kiri kursi baris ketiga. Kemudian ini Pak menjaga suhu minuman bisa dingin, jadi kita bisa setel nih, ini dia keluar AC Pak ya. Terus ini juga tempat koin, kemudian kita bisa kasih maju juga seperti ini Pak. Terus ini juga ada tilu steeringnya, menaik turunkan posisi setir sesuai dengan keinginan Pak. Jadi ini juga dia sudah dual airbag nih di pengemudi dengan samping pengemudi. Jadi pada saat berkendara kita gunakan safety belt kanan kiri supaya dia tidak bunyi. Kan kalau misalnya jalan tit. Nah ya, fungsi kan gitu. Terus ini yang sebelah kanan Pak bisa melipat otomatis kaca spion Pak. Kalau yang ini kita pencet. Kalau yang ini yang bundar, kalau saya putar ke kanan kita cursor atas, bawah, kiri, kanan. Terus kalau yang sebelah kiri Pak, saya putar ke kiri dulu, baru kita cursor atas, bawah, kiri, kanan. Ini central window-nya. Coba Bapak buka kacanya, tidak bisa Pak ya, karena saya kunci dari sini. Kalau ini dia bisa berfungsi Pak ya. Terima kasih kepada Bapak Zainuddin memiliki dan memilih XL7 sebagai mobil pilihan buat keluarga dan aktivitas Pak Zainuddin sehari-harinya. Boleh sekedar testimoni Pak, apa yang menjadi pertimbangan Bapak memilih XL7 menjadi mobil pilihan keluarga Pak Zainuddin? Untuk bahan pertimbangannya, dia lebih irit. Ya, bikin lebih nyaman, berkendara dan habis apakah ada pembanding nih Pak mobil XL7 dengan produk kompetitor sekelasnya? Pembanding tidak ada kalau saya.
Tidak ada. Jadi Bapak langsung suka dengan XL7 Pak ya. Ya. Terus satu lagi nih Pak, bagaimana proses dari pertama awal ketemu sampai akhir bisa delivery mobil? Apakah Bapak merasa puas atau seperti apa? Boleh dijelaskan Pak? Puasnya sangat puas. Sangat puas. Jadi nggak nyesal ya Pak memiliki XL7 sebagai mobil pilihan keluarga buat Bapak Zainuddin dan Ibu. Ya, terima kasih banyak ini Pak Ibu Zainuddin. Oke. Nah, terima kasih buat sahabat hebat sukses yang udah ngikutin saya sampai penyerahan XL7 di Maros. Saatnya saya balik pulang ke rumah. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya yang lebih heboh lagi, ketemu dengan Aida Sukses. Nah, bagi sahabat hebat sukses yang pengen beli mobil, ingat saya Aida Sukses. Telepon saya di nomor 081242412266 atau WA saya di 0822 9159 2046. Sekian dulu.